Sahabat Caki Official, setelah lama kita tawakuf membahas tentang isu-isu terkini, alhamdulillah kita dengan teman-teman berkumpul lagi pada hari ini untuk membahas tema seputar stabilitas kawasan dan juga dampak perang AI versus Iran terhadap Mesir, kemudian seputar kemahasiswaan dan arah politik luar negeri Indonesia. Tentunya sudah berhadir bersama kita kedua sahabat kita ini. Yang pertama Alustad Fikri Nanda Bahri, LC-nya belum, lagi ditunggu. Kemudian juga ada seorang jurnalis yang sangat masyhur di kalangan mahasiswa, ya khususnya beliau itu adalah seorang pejabat menjadi tim utama ya di informatika, namanya Ustadz Soleh Saladin, Ustadz Saladin Gaza. Nah, mengenai tentang pembahasan ini menarik karena mengingat bahwasanya dalam tempo hari ini konflik di wilayah regional semakin meningkat dan tentunya penyerangan Amerika Serikat dari berbagai liputan berita Al Jazeera sangat intensif. Lantas kita beropini, bagaimana tanggapan para mahasiswa Al Azhar? Saksikan berikutnya. Nah, mulai kita dari Ustadz Soleh ya. Jadi Ade di sini pengen bertanya kepada antum ini mengenai tentang permasalahan tanggapan dari ucapan Pak D. Ya, kita bisa katakan Pak D. Yang itu, yang tunjukin juga ya. Nanti pokoknya di layar di apanya itu ada kita tampilkan fotonya. Kan beliau ini mengatakan di Februari tahun ini mengatakan bahwasanya tidak ada hadis bifadlillah. Nah kan itu yang diliput dari berbagai berita. Nah jadi apa sebenarnya tujuan beliau mengatakan itu mahadis bifadlillah? Menurut pandangan antum juga ini sebagai seorang yang belajar konon, apa itu kira-kira arah politik yang lagi diterapkan sama Bang Abdul Fattah Hasisi ini dalam tempo hari ini? Ya sebenarnya sebagai seorang presiden gitu kan, Pak D ini jelas hanya lebih ke ingin menenangkan saja warganya. Dan memang secara data juga Mesir itu adalah negara Timur Tengah yang ada di paling kuat lah, negara Muslim atau negara Timur Tengah lebih tepatnya yang paling kuat secara militer, ada di peringkat 19. Ya kalau kita bicara Israel memang ada di atasnya Mesir, tapi kita kan tidak menganggap Israel sebagai sebuah negara gitu. Iya. Jadi di luar itu Mesir juga punya semacam rasa kepercayaan diri atau rasa percaya diri sebagai negara yang paling kuat di kawasan seperti itu. Jadi sebagai presiden ya hanya menerangkan saja kepada rakyatnya supaya rakyat tidak usah khawatir terkait eskalasi antara AI dan Iran yang sekarang sedang terjadi. Jadi biarkan saja, kita akan usahakan tetap damai, tapi yang jelas Mesir tidak akan disentuh oleh siapapun secara militer. Secara militer. Ya. Tapi kan sering kita ngelihat bahwasannya di media sosial hari-hari ini itu kita harus mendudukkan fakta bahwasannya Mesir itu sama sekali tidak ada pangkalan Amerika Serikat yang bisa mencokol. Berbeda dengan wilayah-wilayah negara Arab Teluk yang mungkin memang banyak bercokol di sana dan kebetulan itulah yang menghambat pergerakan negara-negara Arab Teluk. Nah, kalau menurut antum itu, apakah itu memang benar atau itu memang hanya asumsi atau bisa dikatakan opini yang tidak populer begitu? Sebenarnya sebuah fakta yang sudah diketahui secara umum ya, bahwa negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah khususnya yang di Teluk itu memiliki pangkalan militer Amerika Serikat, entah itu pangkalan angkatan udara, angkatan darat ataupun angkatan laut. Tapi Mesir walaupun dekat dengan musuhnya ya, kalau kita merujuk kepada kalam dari presiden ya, Mesir ini berdekatan dengan musuhnya sendiri yaitu Israel, tidak ada pangkalan militer AS. Artinya ini memang sudah jadi kebijakan sejak zaman Presiden Abdul Nasir hingga sekarang dipertahankan, tidak akan ada, berkali-kali ditegaskan tidak akan ada pangkalan militer AS di Mesir ataupun pangkalan militer negara asing lainnya, karena itu mengancam kedaulatan. Dan memang benar itu mengancam kedaulatan. Pangkalan militer AS ada di negara kita atau di suatu negara itu mengancam kedaulatan negara tersebut. Contohnya negara-negara Teluk sekarang, mereka jadi sasaran serangan Iran, serangan balasan Iran, padahal mereka tidak menyerang Iran secara aktif ya. Dan apakah Iran bisa disalahkan? Ya nggak bisa juga. Ya siapa suruh naruh pangkalan militer AS yang mana itu jadi wilayah AS di negaranya sendiri, dan itu jelas adalah target yang sah buat Iran supaya melakukan serangan balasan ke arah target-target pangkalan militer AS sebagai penyerang ya Amerika Serikat. Itu ya mereka juga
sangat wajar kalau diserang. Nah, mengenai tentang itu berarti kita bisa narik kesimpulan bahwasannya di Mesir itu tidak ada sama sekali cokolan dari Qaidil Askari, ya kan, dari Amerika Yang Serikat, ajnabiah ya, yang ajnabiyah. yang Karena asing. berlandaskan berarti tadi historis bahwasanya Mesir itu pertama bisa kita katakan efek traumatis historis karena sewaktu berperang kepada Israel di tahun-tahun 48 atau 73, ya benar ya 73 ya. Mesir itu harus dicek dulu militernya, ya kan? Itu yang terjadi di tahun 48. Di tahun 48. Perang pertama Arab Israel. Waktu deklarasi itu ya, David Ben Gurion itu. Iya. Nah, betul. Tanggal 15. berarti efek historis, dan yang kedua karena memang tidak butuh. Tidak butuh. Nah, Bisa dibilang gitu. menariknya gini, kan tadi itu kita mengatakan tentang geopolitik Mesir lah, mungkin, dan dari latar belakang historis Mesir itu bagaimana dari dulunya. Nah, sekarang itu kan ada muncul opini juga di khayalak umum bahwasanya Mesir, negara-negara Arab itu kan udah masuk ke piagam Abraham Accord itu. Nah, itu menurut antum gimana? Apakah itu menjadi tolak ukur bahwasanya normalisasi itu menjadi melanggengkan dunia Arab? Iya kan, sekarang dunia Arab kan, dunia Islam kan udah sirna bisa kita katakan. Sekarang kan kita ini di bawah hegemoni. Satu negara dengan negara lainnya itu menghegemoni. Berbeda dengan dulu-dulu. Kita nggak juga bisa memaksakan bahwasanya peradaban Islam itu masih bisa kita samaratakan antara abad 21 dengan abad ke-8. Itu tentu dengan kontradiksi yang sangat-sangat berbeda. Kita hidup di zaman dengan penuh pergolakan dan penuh geopolitik untuk menanggapinya. Nah, bagi antum itu gimana? Kalau bisa dikatakan bahwasanya Piagam Accords itu atau Abraham Accords itu menjadi tolak ukur untuk normalisasi. Karena yang dipahami orang awam, normalisasi dengan Israel itu berarti berdamai dan mengakui kedaulatannya. Itu bagaimana? Sebenarnya secara politik ataupun geopolitik dan hubungan internasional, negara-negara Arab termasuk Mesir itu tidak keberatan jika mereka harus hidup berdampingan dengan Israel. Itu secara politik mereka begitu, dan dari dulu mereka mendeklarasikan hal tersebut. Pertama kali itu dilakukan oleh Mesir di perjanjian Camp David sekitar tahun 78 kalau tidak salah. Itu bisa dibilang Mesir itu jadi kelinci percobaan lah. Bagaimana seandainya jika kita atau jika negara Arab, orang Islam itu berdamai dengan Israel dan Amerika sebagai mediatornya gitu kan. Dan sekarang kita udah lihat dah kurang lebih 45 tahun lebih ini berjalan. Akhirnya apa? Sama aja. Israel masih tetap menjajah, Amerika Serikat tetap mendukung penjajahan tersebut, dan bahkan yang terbaru, mereka berdua bersama-sama melakukan serangan terhadap negara yang berdaulat tanpa hak dan melanggar konstitusi negara mereka sendiri, apalagi hukum internasional. Nah, terkait Abraham Accord, ini yang kalau menurut saya pribadi ini sangat disayangkan ya, karena malah jadi keterusan gitu. Ya. Sifat normalisasi yang awalnya mungkin dengan berat hati, dengan terpaksa Mesir melakukan hal tersebut, tapi malah diteruskan dan seakan-akan dilanggengkan oleh negara-negara Arab ataupun negara Islam gitu. Itu mungkin yang agak disayangkan ketika menormalisasi. Cuman memang kebijakan politik negara-negara Islam secara umum itu memang lebih menginginkan solusi diplomatis. Dan untuk bicara solusi diplomatis itu tidak akan berhasil kalau salah satu pihak ada yang melanggar. Contohnya Iran sama Amerika udah berkali-kali negosiasi. Tapi kenapa gagal? Ya karena Amerika melanggar. Karena Amerika menunjukkan bahwa Amerika ini tidak ingin solusi damai. Amerika ini adalah negara yang kuat, bisa melakukan aksi militer. Nah, kalau dalam konteks ini, dalam konteks Qadiyah Palestina, Israel yang menunjukkan hal tersebut. Jadi negara Arab sudah mau merelakan prinsipnya untuk menentang Israel, tapi Israelnya malah bisa dibilang kelewatan, dan harusnya ada perubahan cara pandang politik dan juga kebijakan politik dari negara teluk menyikapi sikap Israel yang dari dulu sampai sekarang ya sama aja. Oke, baik, berarti gini, memang normalisasi itu bisa dikatakan terpaksa di awalnya, namun itu untuk Mesir ya. Untuk Mesir, ya kita nggak tahu negara-negara teluk ya, yang memang udah lumayan kena Epstein Files, kemungkinan agak berbeda sikapnya dengan orang yang nggak masuk Epstein Files bisa dikatakan. Ada yang masuk gak?
Pak D masuk sebenarnya, tapi dia itu dikatakan orang yang berbahaya. Aneh itu ngecek semua. Aneh itu ngecek, ya kan? Kita itu ngecek di data itu kan dari Majelis Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat kan dikeluarkan, dan kebetulan memang di Epstein Files itu udah banyak yang dicoret dari hitam-hitamin gitu. Nah, beberapa apa nih telah tentang Presiden Abdul Fattah Hasisi, dia orang yang dikatakan bahaya sama Amerika Serikat dan juga Barat. Bahayanya karena apa? Karena Mesir pasca revolusi 2013 menunjukkan bahwasannya di masa pemerintahan Presiden Abdul Fattah Hasisi militer meningkat kuat secara pesat. Nah, mengenai tentang perubahan statement dari Mahadis Bifadlillah, ya kan, 3 hari yang lalu, saya nggak tahu apakah itu muktamar, tapi banyak dari narasi-narasi di media sosial hari-hari ini dan juga dari media Mesir, ya kan, dari Al Jazeera juga ada muktamar ternyata ya. Presiden Abdul Fattah Hasisi berpidato itu dengan Raja Salman, dengan ketua ya semua negara-negara Arab lah gitu berkumpul. Nah, beliau menekankan ini 3 hari yang lalu, bahkan di hari ini di tanggal 17 Maret 2026 berita ini menjadi headline di koran Al Ahram. Tadi pagi saya cek. Beliau mengatakan harus ada namanya penyatuan kekuatan negara-negara Arab secara bersama dan kolektif. Ijtama'a quwwatil duwalil arabiyyah al-mushtarikah. Nah, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya apakah Mesir mengatakan demikian melalui pidatonya Presiden Abdul Fattah Hasisi membuat penyatuan kekuatan negara-negara Arab untuk menyucikan senjata Iran karena adanya serangan proyektil ya yang menghantam zona industri di Uni Emirat Arab dan juga di Saudi Arabia. Makanya Presiden Abdul Fattah Hasisi mengatakan demikian dengan tujuan bahwasanya apa harus mengumpulkan pasukan Arab atau bisa dikatakan negara Arab hari-hari ini harus melakukan mobilisasi pasukan dan menyatukan kekuatan untuk melawan hegemoni Iran atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya pembentukan kekuatan militer gabungan ya antara negara-negara Arab itu bukan berdasarkan bukan dibentuk atau diinisiasi berdasarkan kekhawatiran atas ancaman militer. Karena tadi Mesir ya dia cukup kuat ya, mengikat 19 dari seluruh dunia gitu. Tapi lebih ke Mesir ini ingin memproteksi negara-negara Teluk sekaligus menginginkan stabilitas regional, keamanan internal, dan juga ingin mencari pengaruh atau menyebarkan pengaruhnya kepada kawasan Timur Tengah. Itu kan, dan dari dulu kan memang negara-negara Arab tuh sebenarnya ada persaingan untuk menyebarkan pengaruhnya gitu kan. Misalkan dulu antara Saudi yang notabene monarki dengan Mesir yang notabene republik. Kemudian UAE di urusan Sudan juga ingin merebut pengaruh. Itu udah hal yang biasa lah antara negara Arab. Itu bisa diasumsikan salah satu alasannya itu. Nah, tapi terkait untuk melucuti Iran mungkin belum bisa mengarah ke sana karena belum ada pernyataan dari negara Arab manapun, pemimpin negara Arab manapun yang menyatakan bahwa negara Arab akan menyerang Iran. Itu belum ada. Sejauh ini negara-negara Arab hanya memasang sifat defensif ketika ada rudal atau drone dari Iran hanya ditembak jatuh. Ya. Tapi tidak ada serangan yang dilontarkan kepada Iran. Hanya dari Amerika dan Israel yang melakukan serangan tersebut ke Iran. Tapi kan itu pertanyaannya, penyerangan yang dilakukan di negara-negara Arab Teluk itu kan memang bukan gini, maksudnya gak mengancam kedaulatan negaranya itu kan Iran menyerang negara-negara Teluk yang kebetulan bangunan-bangunan yang ditargetkan itu bangunan milik Amerika Serikat ataupun yang terkait dengan Amerika Serikat. Nah, kan ada perubahan sikap nih. Mungkin Khayalak juga kecewa dengan sikap beberapa pemimpin Arab sekarang gitu kan. Tapi apalah daya, memang kalau misalnya kita berkomentar dari gawai kita sendiri, tidak melihat realitas yang begitu rumit di Timur Tengah ini, apakah memang itu menjadi tolak ukur gitu? Maksudnya bisa dikatakan dengan Iran menyerang negara-negara Arab itu bisa digunakan diksinya Islam versus Islam, atau memang itu Iran bertujuan untuk memang hanya kebetulan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di negara-negara Arab Teluk karena kebetulan itu punya Amerika Serikat. Ya, kalau kita bicara dari apa yang dinyatakan kepada publik dari pimpinan-pimpinan Iran, misalkan dari Menteri Luar Negeri Iran ya, Abbas Araghchi, Iran tidak ada niatan untuk menghancurkan negara-negara Arab selain bangunan-bangunan milik Amerika Serikat ataupun yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel. Tapi kenapa negara Arab ini tetap berusaha mempertahankan wilayahnya? Karena mereka
karena ada bangunan-bangunan sipil juga yang jadi target sasaran Iran, dan itu juga diakui oleh Iran tapi sebagai collateral damage. Nah, collateral damage yang tak terhindarkan. Nah, di sini poinnya adalah negara-negara Arab yang memiliki pangkalan militer AS itu tidak ingin rudal-rudal itu jatuh ke area-area sipil seperti perbankan, yang itu akan memberikan dampak negatif pada ekonomi negara. Makanya mereka secara terus terang mengecam serangan Iran tersebut ya. Dan Mesir sebagai negara Arab ya, Jumhuriyah Mas Arabia itu ingin melindungi dalam tanda kutip saudara-saudara sebangsa Arabnya dari ancaman apapun, dalam hal ini ancaman Iran. Makanya inisiasinya itu udah lama. Dari sebelum konflik AI dan Iran yang terbaru ini yang pasca 28 Februari. Tapi udah dari sebelumnya Presiden Pak D ini sudah menyampaikan inisiasinya untuk membentuk kekuatan gabungan negara-negara Arab. Hanya untuk sekadar menjaga stabilitas kawasan aja gitu. Menjaga stabilitas kawasan negara-negara Arab. Iya, dari ancaman apapun, entah itu Iran atau pihak yang lainnya. Menarik karena dia tadi ada mention tentang ekonomi. Nah, perang ini kan tentunya membawa dampak bagi ekonomi dunia. Bukan hanya dunia tapi lebih khusus karena kita adalah orang Indonesia, kita merasakan dampak itu. Ya, mungkin dalam minyak, BBM ya, itu untuk bahan-bahan bisa dikatakan kegunaan primer itu dapat naik harganya gara-gara dampak perang ini. Mengenai tentang eskalasi juga semakin meningkat. Kita beralih ke Ustadz Fikri. Bung Fikri, menurut antum mengenai tentang ekonomi Indonesia di tahun-tahun ini, karena menghadapi tantangan dunia yang sangat memberatkan bagi masa pemerintahan seorang Presiden Prabowo Subianto, menurut antum yang pertama, bagaimana tanggapan antum tentang ekonomi Indonesia dalam tempo peperangan ini secara umuman aja? Dan yang kedua itu bagaimana menurut antum tentang hukum luar negeri atau politik luar negeri Indonesia? Karena kan banyak sekarang ini khayalat ini ya, kita bisa mengatakan khayalat umum. Khalayak itu mengatakan bahwasanya Indonesia itu sudah berpihak kepada BOP. Masa kita bergabung dengan organisasi yang dibentuk secara eksklusif dan diketuai dari orang yang memang bukan dari golongan kita. Nah, itu bagaimana tanggapan antum? Karena kan itu langsung secara gak sengaja publik itu mengatakan, menggiring opininya Indonesia berpihak kepada Barat atau berpihak kepada penjajahan. Bagaimana pendapat antum? Oke, sekarang kita coba membahas tentang sisi ekonomi dulu ya. Baik. Karena kan kita tadi di awal disinggung tentang ekonomi. Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, begitu kan? Ya, secara umum. Ya sudah jelas, walaupun kita itu jauh, Indonesia itu jauh dari wilayah konflik, yaitu Iran, Israel, dan juga Amerika. Nah, tentunya pasti memberikan dampak yang sangat signifikan, walaupun kecil sekali dampak itu yang kita rasakan hingga saat ini. Yang pertama itu pastinya bahan-bahan pokok, kebutuhan sehari-hari itu akan meningkat, naik. Diukur dengan naiknya harga BBM dunia, benar kan? Kenapa? Karena dari eskalasi perang Iran, Amerika, dan Israel, kita melihat bahwasanya ada pemblokadian di Selat Hormuz, begitu kan? Nah, memang secara bentuk perang, dalam ekspansi perang, kita tidak terkena dampak apapun, baik itu rudal ataupun serangan-serangan militer lainnya, kita tidak berdampak. Namun dari segi ekonomi itu memberikan dampak yang signifikan bagi kita. Salah satunya kelangkaan BBM. Iya, kelangkaan BBM. Berarti Indonesia itu tidak diserang, bisa dikatakan. Ya. Atau Indonesia dikatakan rumah-rumah kita aman dari petasan Iran. Ya, rudal. Rudal sijil ya kan, atau lain sebagainya lah rudal Iran itu. Ya. Tapi bagus mereka senjatanya, bisa dikatakan nggak main-main juga. Dan kedua, tentang pergerakan politik luar negeri Indonesia mengenai tentang BOP tentunya ya, Board of Peace. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Indonesia itu sejak zaman dulu, dari mulai presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno, bahkan hingga hari ini presiden ke-8 yaitu Bapak Jenderal Prabowo Subianto, kita melihat pergerakan politik Indonesia itu sesuai dengan arah-arah pendahulunya. Apa? Yaitu pergerakan non-blok. Yang pertama, Indonesia itu tetap pada pendirian teguhnya bahwa Indonesia itu adalah negara yang non-blok.
tidak mengikut ke sentral ataupun ke Poros. poros gitu. Jadi Indonesia berada di tengah-tengah. Sehingga dengan adanya kebijakan politik luar negeri non-blok ini, Indonesia itu punya kebebasan, bebas dan aktif juga kan merupakan salah satu bagian dari politik luar negeri Indonesia. Sehingga Indonesia bebas melangkah. Artinya Indonesia bisa menjalin hubungan baik dengan Iran. Begitu juga Indonesia bisa menjalin hubungan baik dengan Amerika sendiri. Berarti Kenapa? dia menjadi negara mediator. Ya, bisa dikatakan Indonesia itu dapat menjadi negara mediator. Tapi kan banyak opini umum itu dari khayalak ya. Khayalak umum itu Khalayak. mengatakan khalayak umum itu mengatakan bahwasanya Indonesia itu nggak bisa menjadi mediator dengan syarat apa? MBG harus berhenti dan juga menunjukkan ijazah Aduh. asli dari Jokowi. Tapi kita nggak ngebahas tentang itu. Dan Yang aneh tanya di sini itu sebenarnya gini, kan kita dihadapkan dengan opini-opini berseliweran di media sosial. Masa kita mau bekerja sama dengan penjajah gitu kan? Janganlah diajarin sama Amerika Serikat tentang nilai perdamaian atau peace. oke. Gitu. Pendapat antum gimana? Karena kan Indonesia sekarang memang betul-betul jadi anggota, walaupun memang berita yang memang buruk itu terhadap framing media juga kadang nggak netral lah nih katakan. Sebagian kecil, nggak semua. Kalau kita melihat kenapa Indonesia masuk bergabung di Board of Peace, sedangkan ya kita tahu sendiri ketua dari Board of Peace itu enggaknya peace kali gitu kan. Iya. Malah itu ada satu asumsi yang mengatakan Board of Peace itu sebenarnya itu hanya perkumpulan bapak-bapak yang sudah capek dengan kata damai. Oh iya. Kita melihat di dalam-dalam itu adalah pemain-pemain senior semua kan. Donald Trump, Gen bomber semua itu. nah gen bomber semua, memang gen bombers ini Ini perusak. gen bomber banyak kali dosanya. Gen Z kena ininya. Nah, kalau dari opini pribadi saya, bahwasanya Board of Peace itu merupakan satu pendekatan khusus Indonesia untuk masuk lebih dalam ke Palestina. Simpelnya seperti ini. Sudah berapa lama kita bergabung di PBB? Iya. Sampai saat ini 2026. Apakah tujuan ataupun eksistensi dari PBB yang katanya adalah Dewan Perdamaian Dunia berhasil mendamaikan antara Palestina dan Israel? Nah, kita melihat bahkan PBB sendiri yang banyak terdiri dari bangsa-bangsa, banyak negara-negara yang bergabung di dalam PBB itu, sampai sekarang tidak bisa menghentikan konflik antara Palestina dan Israel. Artinya apa? PBB sudah gagal. PBB sudah gagal dalam menciptakan perdamaian dunia. Jadi kalau misalnya antum mengatakan statement antum kan bijak ini, bisa dikatakan demikian tegas gitu kan. PBB sudah gagal mendamaikan konflik Palestina dan juga Israel gitu. Nah, tapi aneh tanya di sini, seberapa menjamin antum BOP itu memang mendamaikan gitu? Karena dengan tolak ukur bahwasanya dengan kata perdamaian, tapi sang pemimpin BOP itu sendiri langsung memulai peperangan dan menangkap ya Maduro, ya kan? Benar. Maduro bukan Nicolas- Maduro. Nicolas- Bukan Maduro. Nicolas Maduro. Nicolas Presiden Maduro. Venezuela. Nah, menarik ini. Bagaimana Indonesia sejak tahun 1946 ketika pertama kali diakui oleh Mesir saat itu, Mesir mengakui secara tertulis, ya kan, bahwasanya atas kedaulatan Indonesia. Namun jauh sebelum Mesir mengakui itu sudah ada orang Palestina, pengusaha-pengusaha Palestina yang menyedekahkan atau menghibahkan hartanya Muhammad Ali Tahir, gitu kan? Nah, itu merupakan salah satu hutang budi Indonesia kepada Palestina sendiri. Karena berkat beliau itu termasuk pengusaha sukses. Masisir yang ada di Mesir ini pada saat itu mendengar bahwasannya ada berita tentang pengikraran nih kemerdekaan Indonesia melalui media apa? Media Jerman, radio Jerman pada saat itu. Itu kan berarti dia konteksnya ini masuk ke Mufti Ali Haji Al-Husaini ya ya. kan, yang berpidato dan jumpa sama Menführer. Ya, Nah, benar. Nah jadi gini, mengenai tentang itu kan Oke, tadi belum seberapa menjamin nah itu? tadi belum sampai ke intinya ya. Nah, kita masuk ke intinya. Yang mana ketika kita berkomitmen untuk
berada mendukung saudara-saudara kita di Palestina sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka sepenuhnya atas tanah dan bangsa mereka. Nah, masa kita yang berkomitmen untuk kemerdekaan Palestina, ketika ada orang-orang yang membicarakan tentang Palestina, kita tidak ada di dalamnya. Oke, gitu. Jadi berarti Indonesia tidak komitmen dengan ini. Ketika di PBB kita berbicara tentang Palestina, Indonesia hadir. Indonesia hadir dan mencekal semua tindakan-tindakan yang bersifatnya penindasan terhadap rakyat Palestina itu sendiri. Kalau seandainya Indonesia tidak bergabung di PBB, alangkah naifnya kita sebagai orang Indonesia yang kita sudah punya tujuan yang sama untuk menjadikan Palestina sebagai negara yang berdaulat, berdiri di tanah mereka sendiri. Iya. Ketika mereka, orang-orang di board office itu membicarakan tentang Palestina, tapi kita tidak hadir. Ini merupakan salah satu kenaifan Indonesia. Kalau sekiranya kita tidak bergabung di board office itu sendiri. Jadi kita punya counter, kita punya kuasa untuk mengcounter setiap kebijakan-kebijakan yang ada di board office. Artinya Indonesia memang board office sendiri tidak menjamin kedamaian bagi Palestina. Itu kita akui. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri siapa ketua board office-nya. Ketuanya saja tidak menciptakan perdamaian. Bagaimana mungkin menjanjikan sebuah perdamaian? Itu adalah hal yang sangat-sangat mustahil. Tapi antum sepakat kan dengan Ane mengatakan bahwasanya kita itu jangan diajarkan kata perdamaian oleh Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu hanya 80 tahun di sejarah negaranya memang sama sekali tidak ada peperangan. Semuanya itu pure penuh dengan peperangan. 80 tahun doang. Dari 200 tahun lebih ya kan negara berdiri, cuma 80 tahun doang yang memang pure gak ada peperangan. Nah, mengenai tentang itu, karena itu tadi ada sedikit mention menegakkan keadilan lah bisa kita katakan kan, kepada rakyat Palestina. Nah, apakah dengan ada beberapa berita juga yang dikatakan bahwasanya Indonesia bakalan mengirimkan pasukan 8.000 TNI untuk diberangkatkan ke Palestina. Itu tujuannya sebenarnya apa? Apakah untuk melucuti senjata para pejuang Gaza gitu kan? Kita harus menerima juga walaupun orang-orang Hamas itu atau orang-orang Ikhwani itu ditolak di Mesir ini, tapi saya tetap mengakui mereka itu sah untuk mukawamah, perlawanan, karena mereka itu dijajah talun. Bagaimana pendapat Anda? Sebagai kita melihat tadi ya, kita kembali ke antara board office dan PBB tadi. Selama ini Indonesia itu belum punya wewenang di tanah Palestina. Artinya kita tidak bisa membantu secara langsung. Dengan adanya board office, Indonesia menjadi salah satu daripada negara pemimpin pasukan militer perdamaian di Palestina. Itu menjadi nilai plus bagi kita. Itu menjadi nilai plus bagi kita untuk membuktikan bahwasanya Indonesia hadir untuk Palestina. Indonesia ada di tengah-tengah rakyat Palestina. Indonesia siap mengirimkan tentaranya demi menjaga rakyat-rakyat Palestina. Itu bukti nyata bahwasanya Indonesia hadir dan ada di tengah kehangatan, walau ya kita melihat sendiri bagaimana kondisi-kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Itu merupakan hal yang sangat menyedihkan. Tapi dengan hadirnya Indonesia itu akan menambah kehangatan bagi mereka, bahwasanya kita menjamin bahwasanya Palestina itu tidak hidup sendiri. Indonesia ada bersama Palestina. Berarti 8.000 pasukan yang dikirimkan itu oleh Indonesia ke Palestina itu bukan untuk melucuti para pejuang. Bukan. Kemudian antum sepakat nggak bahwasanya Amerika Serikat itu kita nggak menerima? Kan tadi ada mention sebenarnya sih, Amerika Serikat kita itu nggak menerima syarat tawaran yang dikatakan perdamaian oleh Amerika Serikat, karena ujung-ujungnya tetap bakalan ada pertempuran. Siapapun presiden Amerika Serikat yang naik, mau sedemokratis apapun Barack Obama, setidaknya dia terkena kasus gara-gara invasi Irak. Nah itu, tapi itu sepakat kan dengan hal itu? Ya, kalau kita bicara tentang perdamaian, ya seperti yang saya bilang di awal tadi, kita tidak bisa menjamin 100% bahwasanya Amerika itu cinta damai. Karena ya perlu kita sadari juga bahwasanya perjuangan orang Israel di Palestina itu salah satunya adalah untuk mewujudkan mimpi-mimpi orang Israel. Dan mana kita ketahui bahwasanya Donald Trump sendiri, presiden Amerika yang saat ini, kita lihat bahwasanya dia itu punya hubungan yang sangat romantis dengan Perdana Menteri Israel, yaitu Benjamin Netanyahu. Nah, jadi kalau kita lihat dari pergerakan arah politik Donald Trump ini, mereka itu semakin kuat hubungannya, semakin erat hubungan dengan Benjamin Netanyahu ini, maka itu menjadi titik kewaspadaan bagi kita sendiri bahwasanya kita tidak bisa mempercayai Amerika itu 100%.
Baik. Jadi berarti Anda juga sepakat bahwasanya Presiden Amerika Serikat mau gimana pun sedemokratis apapun orangnya tetap berkasus, sama aja kayak misalnya Israel mau siapapun perdana menterinya yang dikatakan ini menjamin perdamaian sama kayak Golda Meir ya kan? Siapa namanya itu? Benar ya? Ya Golda Meir, Golda Meir itu Pak Rabin juga. menjamin perdamaian, ternyata ya nggak juga. Semua orang yang naik ke kursi kekuasaan dua negara ini adalah orang-orang fundamentalis sayap kanan kan gitu. Nah, mengenai tentang eh, realitas realitas di Masisir, itu bagaimana tanggapan antum ke Masisir? Apakah dia menanggapi bahwasanya Masisir ini kita kan sebagai pelajar kita harus juga cakep dengan isu-isu terkini, apalagi isu di mana tempat kita sedang menuntut ilmu ya kan? Karena kan sebagian dari Masisir ini ada yang apatis gitu dengan geopolitik, bisa kita katakan gitu. Nah, jadi kemarin ketika kita silaturahmi ke rumah Bapak Pensosbud, Pak Muhammad Nur Salim, juga beliau menyampaikan bahwasanya perlu edukasi lebih mendalam kepada Masisir sendiri khususnya mengenai geopolitik. Iya. Jadi beliau itu sudah menyampaikan beberapa tujuan-tujuan ke depannya dari kedutaan sendiri untuk lebih mewadahi Masisir itu dan untuk memberikan pengetahuan tentang geopolitik. Kenapa? Karena itu penting bagi kita. Kita berada di tengah-tengah kawasan konflik antara Iran dan Israel, antara Amerika dan Israel dan versus Iran, gitu kan? Kita melihat kita itu berada di tengah-tengah konflik. Jadi alangkah meruginya kita yang berada di tengah-tengah konflik ini, kita tidak melihat kondisi internasional saat ini. Kita menutup mata, yang kita pikirkan hanyalah musaadah jalanan. Oke. Dan yang kita pikirkan itu hanya sekedar apa yang kita rasakan hari ini tanpa melihat bagaimana nasib kita ke depannya. Bisa jadi dengan adanya perperangan yang panjang ini, atau mungkin bisa jadi bahkan sampai 2 atau 3 tahun yang akan datang, kalau terjadi seperti ini terus, itu berpengaruh ke Masisir yang akan mendatang. Bisa jadi kita dipulangkan. Iya. Bisa jadi karena kondisi semakin memanas, yang dari Indonesia itu bakal dihentikan, tidak ada yang boleh berangkat ke Mesir lagi. Kenapa? Untuk mengurangi kemungkinan terburuk ya. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Tapi itulah dia dampaknya begitu besar bagi Masisir sendiri. Makanya kita perlu tahu supaya apa? Supaya kita bisa satu suara, melihat bersama-sama, menyaksikan, tidak hanya sebagai saksi sejarah, tapi kita ikut mengambil andil di dalam peristiwa tersebut. Baik. Gitu. Kita beralih lagi ke Bung Soleh, ya kan? Tadi Bung Fikri udah mengatakan bahwasanya dia menolak tentang kita nggak bisa menerima stempel-stempel cap-cap perdamaian dari Amerika Serikat, karena ya Amerika Serikat itu bisa kita katakan orang-orang fundamentalis, begitu juga dengan Israel gitu. Walaupun memang keberhasilan para politikus dunia itu harus ke tembok ratapan, dan keberhasilan politikus Indonesia harus ke tembok Yerusalem. Nah, menariknya gitu. Yerusalem bang. Yerusalem. Di sana Yerusalem, kalau di Solo itu namanya Yerusalem. Siap. Alamak. Nah, jadi gini, mengenai tentang tadi beliau juga ada mention tentang Masisir, ya kan? Apa sebenarnya alasan yang terjadi konflik regional ini? Mulai dari kilas sejarah ya tentang plan AI dan Iran kedepannya, karena di media juga mengatakan bahwasanya Iran siap menerima eskalasi yang lebih luas selama 15 bulan ke depan. Jadi Amerika, Anda harus berhati-hati sedikit dengan Iran, karena Anda bukan bermain dengan orang yang seumuran jagung, bisa dikatakan, walaupun revolusi baru terjadi 47 tahun yang lalu. Nah, serta apa dampak untuk Masisir secara ya baik secara tidak langsung ataupun secara langsung. Menurut antum bagaimana Bung Soleh? Kalau tadi yang terbilang di awal kan kita bahas kilas sejarah tentang plan AI gitu kan. Kalau dari salah satu pengamat yang dikutip oleh Al Jazeera, saya lupa nama depannya, nama belakangnya itu EYRE. Dia bilang kalau misalkan Israel dan Amerika ini sebenarnya punya tujuan yang berbeda dalam perang ini. Kalau Israel tuh jelas ingin menggulingkan rezim Iran supaya Iran tidak lagi menjadi ancaman. Pokoknya Israel tuh pengennya siapapun yang berkuasa di atas Iran itu jangan sampai memberikan ancaman eksistensial kepada Israel. Dan sejauh ini kita tahu lah, negara yang paling menjadi ancaman eksistensial bagi Israel ya kalau bukan Iran ya Palestina itu sendiri. Nah, itu tujuannya. Tapi kalau Amerika sendiri itu nggak ada yang tahu sampai sekarang, karena keterangan dari menteri-menterinya itu beda-beda. Ada yang kayak Trump bilang dia pengen konflik ini hanya sebentar doang gitu kan, walaupun sampai sekarang belum selesai. Tapi menteri Secretary of War-nya
materi peperangannya ya kurang lebih. Pete Hegseth bilang Ya. kalau misalkan kita akan bantai Iran tanpa mercy, tanpa ampun, tanpa belas kasih gitu. Kita akan berperang sepanjang mungkin ya. Itu juga ada penolakan lah dari dalam kubu Amerika sendiri. Terus juga dari orang-orang Republikan, partainya Donald Trump sendiri, ada juga yang nggak setuju dengan kebijakan Trump. Itu terkait AS. Jadi kita nggak bisa prediksi apa sebenarnya tujuannya. Kalau misalkan minyak, Venezuela udah dikuasai. Jadi kayaknya nggak logis kalau berperang lawan Iran hanya untuk mendapatkan minyak. Cuman yang paling banyak disuarakan dari pengamat-pengamat yang dikutip sama media-media mainstream itu adalah bahwasannya sebenarnya ini adalah perangnya Israel, kepentingannya Israel, dan Israel, Amerika ikut ataupun tidak ikut, Israel akan melakukan serangan. Dan Amerika dalam hal ini lebih memilih untuk ikut membantu Israel ketimbang bersikap netral sebagaimana keinginan mayoritas rakyatnya. Data menunjukkan jauh, Anda lupa angka presisnya, di atas 60% rakyat Amerika itu menolak perang. Nah, karena mereka menolak perang ya. Mengenai tentang politik si Donald Trump ini bisa kita katakan, dia itu kan mendeklarasikan perang itu kan melalui Twitter doang, tiba-tiba langsung menyatakan saya berani perang dengan Iran gitu gara-gara gagalnya ya diplomasi tentang senjata bukan gagal, bahkan masih sedang proses. Jadi bisa dibilang Iran itu ditusuk dari belakang kalau misalkan mereka lagi melakukan perundingan, tapi ketika perundingan itu belum selesai, Amerika secara sepihak bersama Israel melakukan operasi militer bersama. Nah berarti kan pimpinan tertinggi. Nah berarti kan Amerika Serikat ini memulai perang tanpa harus izin dulu ke Senat gitu kan? Iya, memang nggak, kalau secara konstitusi itu sifatnya konsultatif. Konsultatif. At least lapor dulu, mungkin itu yang juga dipermasalahkan sama orang-orang internal. Nih, sama mungkin buat Mas Isir kira-kira bisa ngapain lagi? Tadi selain jangan melihat kasus ini atau isu-isu politik, geopolitik dengan sentimen mazhab atau sekte, tapi gunakan logika politik. Karena gini, dalam negara itu kan entitas politik ya. Negara itu dalamnya pasti ada banyak perpecahan. Pasti ada banyak perpecahan, banyak faksi misalkan, atau kelompok etnis, suku, agama juga mungkin kelompok agama. Tapi mereka bisa bersatu ketika mereka punya musuh bersama. Ketika mereka punya musuh bersama, mereka bisa bersatu. Contohnya Indonesia. Dulu ada banyak suku, etnis, agama juga. Tapi mereka bisa bersatu ketika mereka punya musuh bersama, yaitu Belanda yang ketika ingin datang lagi ke Indonesia pasca deklarasi kemerdekaan kita tahun 45. Terjadilah perang revolusi. Cina antara Kuomintang atau Partai Nasionalis dengan orang-orang komunis. Dulu mereka berperang saudara. Tapi ketika Jepang menjajah di tahun 1930-an, mereka bisa bersatu. Walaupun setelah Jepang kalah di Perang Dunia II, mereka perang saudara lagi. Sampai akhirnya jadilah RRT dan juga Republik Cina yang di Taiwan. Tapi poinnya adalah ketika punya musuh bersama, entitas politik manapun itu bisa bersatu. Nah sekarang, kita lihat zaman sekarang. Kok masih ada orang yang terjebak dalam logika sekte, sehingga dia tidak tahu siapa yang sebenarnya layak dijadikan musuh bersama. Masih ada yang nggak tahu bahwa Amerika dan Israel itu bukan musuh bersama, melainkan Iran hanya karena dia Syiah. Oke lah, katakanlah Iran ini Syiah. Oke, Iran Syiah. Katakanlah Syiah ini kafir. Oke, Syiah ini kafir. Tapi apakah dampak yang diberikan oleh Iran saat ini lebih parah daripada dampak kerusakan yang dibuat oleh Amerika dan Israel? Ketika ada Iran yang sedang berperang dengan Israel atau AS, kenapa nggak kita bantu Iran aja? Hanya sebatas konteks politik aja, nggak perlu kita dukung Irannya secara membabi buta atau secara fanatis. Nggak perlu kita setujui Syiahnya, nggak perlu kita lupakan kriminal-kriminal dari negara Iran atau kejahatan-kejahatan Iran di negara-negara seperti Yaman atau Suriah. Nggak perlu kita lupakan itu, tetap kita ingat. Tapi dalam konteks melawan Israel dan Amerika, kita kenapa nggak dukung Iran aja? Itu kan secara politik dan secara sekte juga, secara kita menggunakan logika sekte. Apakah dengan berpihak kepada Zionis, entah itu yang dari Kristen seperti Amerika ataupun Yahudi seperti Israel, itu lebih baik daripada berpihak kepada Syiah 12 imam? Apakah itu lebih baik? Kalau memang sama-sama buruk, ya udah, ketika mereka saling perang, kita ada momen nih loh untuk menyerang Israel. Tapi masih ada aja yang membuat opini yang kontra terhadap Iran. Sedangkan dia sendiri nggak bisa ngapa-ngapain untuk menyerang Israel ataupun Amerika ataupun Zionis. Sama sekali tidak memperbaiki situasi, sama sekali tidak menyatukan umat, yang ada malah membuat perpecahan. Coba sekarang gunakan logika politik ataupun logika sekte, logika mazhab.
apakah membuat perpecahan itu lebih baik? Nah, mengenai tentang geopolitik, tanggapan seputar suara mahasiswa, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum itu, kita pengen dengar dulu closing statement dari dua Bung tadi itu. Ane pengen mendengar closing statement dari Bung Fikri dulu. Menurut Antum gimana closing statement tentang isu-isu terkini itu? Karena tadi saya membawakan isu tentang ini ya, politik luar negeri Indonesia gitu kan. Jadi saya melihat itu bahwasanya perlu ada kesadaran yang lebih bagi kita bahwa ketika seorang presiden yang telah mengambil keputusan atau kebijakan luar negeri yang sejalan dengan konstitusi kita, dengan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea pembukaan yang tentunya bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka jadi sebenarnya kalau kita melihat pola pola politik yang diambil oleh presiden dan Kementerian Luar Negeri itu sudah tepat. Sebagaimana yang kita lihat kan, itu sudah tepat sebenarnya. Jadi ketika ada orang, kita ambil contoh ketika kematian Said Ali Khamenei. Rahimahullah. Nah, sebagaimana kita melihat ketika kematian Said Ali Khamenei, banyak orang-orang yang bermunculan memberikan statement. Kenapa Presiden Republik Indonesia itu tidak mengucapkan bela sungkawa dan mengecam tindakan AS dan Israel. Nah, perlu diketahui sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang non-blok. Kalau seandainya nih Presiden Indonesia mengecam tindakan perbuatan dari Amerika dan Israel, maka secara tidak langsung Indonesia itu sudah bukan lagi negara non-blok. Sudah masuk ke kubunya Iran. Berpihak kepada Iran ini itu merupakan salah satu pelanggaran etik terhadap konstitusi kita, terhadap politik luar negeri kita yang bersifat bebas dan aktif dan juga non-blok. Itu membuat presiden kita secara tidak langsung itu di bawah tekanan-tekanan politik yang membuat pemikirannya menjadi kacau. Ya kan? Satu sisi harus mendengarkan suara rakyat yang menuntut Indonesia harus keluar dari BOP. Satu sisi lagi kita melihat kalau seandainya Indonesia keluar dari BOP, lantas siapa yang masih lantang membicarakan tentang Palestina? Nah, seperti itu. Kalau saya melihat perlu lagi kita mendukung. Walaupun sebenarnya BOP ini 100% tidak menjamin kemerdekaan Palestina, tapi kita bisa bersuara untuk saudara kita di Palestina. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sangat naif sekali kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang mendukung kemerdekaan Palestina kalau kita tidak ikut andil ketika orang-orang membicarakan Palestina. Itu sangat merugi bagi kita semua. Mungkin statement singkatnya itu saja. Kalau menurut Antum, closing statement dalam suara mahasiswa kali ini itu tentang opini dan juga ya tanggapan atas eskalasi dan konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah terhadap Indonesia, juga dampaknya itu kan. Apa tanggapan Antum sebagai closing statement? Karena tadi Anda yang menanggapin juga dari Ustaz Fiat, karena sebenarnya gini, kalau misalkan antara kalau misalkan kita mengecam serangan Amerika Israel ke Iran itu dianggap sudah tidak non-blok, sebenarnya enggak juga ya, karena kita udah berkali-kali ngecam serangan Israel, tapi bukan berarti kita berpihak pada yang blok tertentu. Enggak, kita non-blok itu bukan berarti tidak boleh berpihak. Kita non-blok ini tidak boleh berpihak pada blok tertentu yang mungkin punya hegemoni tertentu. Kalau kita berpihak kepada yang terjajah atau yang diserang, itu nggak masalah, dan itu sudah kita lakukan dari dulu. Ketika kita berpihak pada Palestina karena terjajah, sekarang seandainya kita berpihak pada Iran, itu juga bukan berarti kita menunjukkan blok tertentu. Mungkin kalau misalkan kita berpihak pada blok yang mungkin Cina atau Rusia, itu mungkin maksudnya dari Ustaz kita tadi seperti itu. Jadi kita jangan terlalu pro Amerika atau Israel, bukan berarti kita pro juga ke Cina, Iran dan Rusia atau kelompok-kelompok hegemoni lainnya. Kita netral, yang penting kita bisa berpihak kepada tadi itu kan, yang semua terjajah. Menarik. Tapi kalau cerita tentang Indonesia yang mengecam Israel itu sah-sah saja. Kenapa? Karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik. Jadi ketika Indonesia mengecam perbuatan Israel, itu kita sah-sah saja. Kenapa? Karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Namun ketika kita mengecam tindakan Amerika
dan Israel secara tidak langsung membunuhlah bahasanya ya Sayyid Ali Khamenei. Rahimahullah. Nah, itu menjadi kilas balik bahwasanya kita secara tidak langsung itu menentang Amerika. Itu yang menyebabkan nanti takutnya dalam jangka tempo hari ketika Indonesia mengecam perbuatan Amerika itu, Amerika memberikan sinyal bahwasanya oh kamu ternyata sudah berpihak kepada yang lain, sehingga negara Indonesia ini yang tadinya aman dan tidak terkontaminasi dengan konflik menjadi salah satu negara yang diembargo oleh Amerika dari segi apa? Segi ekonomi, seperti itu. Baik, tabik saya terima kasih kepada kedua narasumber ya selaku yang udah menyampaikan opininya, dan juga terima kasih kepada kesempatan kali ini kita udah berkumpul di sini pada Bung Soleh dan juga Bung Fikri. Di kesempatan selanjutnya kita bakalan membahas topik-topik yang lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mari kita bijak berkomentar. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.